Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zahra Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu kembali menuai kontroversi usai menyebut bulan Ramadan seharusnya dihapuskan. Eliyahu menyerukan untuk menghapus Ramadan karena eskalasi Israel-Palestina kerap terjadi selama bulan tersebut. Hal tersebut pun turut dikomentari oleh Presiden Majelis Kebangsaan Rahmatan lil Alamin, Profesor Asdar. Menurutnya, hal tersebut adalah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak akan mungkin terjadi. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Menteri Israel Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit telah mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang bulan Ramadan. Dia menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai bulan Ramadan harus dihapuskan. Pernyataan ini dilaporkan oleh Anadolu Agency pada Senin 4 Maret 2024. Menurut laporan dari fifa.co.id, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Warisan Budaya dengan mengatakan bahwa bulan Ramadan harus dihilangkan. Pernyataan tersebut dilontarkan atas kekhawatiran akan terjadinya peningkatan situasi di tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki selama bulan Ramadan. Hal ini juga sebagai akibat dari perang Israel di Gaza dan rencana pembatasan yang ingin diberlakukan oleh pemerintah Tel Aviv terhadap Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Media Israel juga melaporkan adanya tekanan dari pemerintah Amerika terhadap Tel Aviv untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas mengenai pertukaran sandera dan gencatan senjata di Gaza sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah ini kalau dia ingin melakukan bahwa penghapusan bulan Ramadan ini utopia aja, tidak mungkin. Di sana juga kan banyak Muslim, ya di Israel ya ada Muslim, ada berapa, di Palestina lebih banyak lagi ya. Dan ini tidak mungkin karena itu sudah tersistematis, sudah apa istilahnya, sesuatu bulan itu sudah sama seluruh dunia ya. Sama dan tidak bisa kita rubah. Itu hanya ucapan-ucapan orang-orang yang tanda-tanda ingin kalah gitu ya, sudah mulai dia menyerah ya, karena ditekankan sebelum berakhir Ramadan harus gencatan senjata ya, dia sudah ini istilahnya emosional aja ngomongnya. Profesor Muhammad Asdar, Presiden Majelis Kebangsaan Rahmatan lil Alamin, memberikan tanggapannya terhadap pernyataan tersebut. Menurutnya, Israel mungkin sudah kewalahan karena Amerika Serikat terus mendesak untuk gencatan senjata di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jika Israel ingin menghapuskan bulan Ramadan, hal itu tidak mungkin terjadi karena penetapannya sudah bersifat sistematis dan universal di seluruh dunia. Kita berharap dan tidak ada apapun yang bisa lakukan untuk menghapus itu, bukan kewenangan dia. Ya, itu artinya asbun aja itu menteri itu ya. Dan sekarang kan ya orang pada tahu Israel ini sudah melanggar perang. Perang itu kan ada aturannya dan dia genosid, membunuh perempuan, anak-anak dan rumah sakit apa ditembaki, itu sudah genosid itu. Artinya membumi hanguskan manusia, bukan lagi perang ya. Dia sudah membumi hanguskan. Jadi memang dia sekarang ini kan menghadapi hukum Mahkamah Internasional. Sebagai umat Muslim, bulan Ramadan dianggap sebagai bulan yang agung dan penuh keistimewaan. Profesor Muhammad Asdar juga menanggapi pernyataan Menteri Israel tersebut dengan menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidaklah berdasar. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa Israel sudah menjadi musuh bersama di dunia. Hal ini terbukti dengan tindakan Israel yang telah melanggar aturan perang dengan membumi hanguskan negara Palestina. Rahmatia, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Informasi terkini datang dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dalam penerimaan mahasiswa baru semester awal 2024-2025. Membuka program studi baru, program magister terbaru, bahkan yang belum ada di luar Jawa. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pengisian formulir pendaftaran mahasiswa baru program magister dan doktor Universitas Hasanuddin mulai dibuka pada 23 Februari hingga ditutup pada tanggal 22 Maret 2024. Untuk melihat prosedur pendaftaran mahasiswa baru S2 dan S3 dapat diakses pada Rek PMB Unhas. Juga jika ingin menelusuri dan mengetahui terkait program studi yang dibuka pada semester awal 2024-2025. Setelah pendaftaran akan ada verifikasi berkas, lalu pelaksanaan ujian online.
Terdapat 3 materi ujian pada penerimaan mahasiswa baru S2 dan S3 Unhas. Pertama, tes potensi akademik atau TPA. Kedua, English Proficiency Test atau EPT. Dan ketiga, wawancara atau interview. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pasca Sarjana Unhas membeberkan terkait program studi baru yang dibuka, terbaru bahkan belum ada di luar Jawa. Alhamdulillah kita ada tambahan 2 prodi baru magister ya di Sekolah Pasca Sarjana. Yang pertama itu adalah S2 atau magister teknik biomedik. Kemudian yang kedua adalah S2 atau magister kriminologi. Ya, alhamdulillah sudah disetujui oleh Senat, bahkan sudah ada SK rektornya dan sudah siap menerima mahasiswa baru di semester ini, yaitu semester awal 2024-2025. Ya, di analisis kami itu sebenarnya itu sekitar 25 per prodi, yaitu untuk diterima per semester. Jadi dalam 1 tahun kita bisa mengelola 50 orang mahasiswa baru ya untuk setiap prodi. Ya, jadi diharapkan ada tambahan nanti kurang lebih 100 orang dari kedua prodi ini ya dalam 1 tahun ajaran. Mahasiswa yang akan diterima nantinya pada program studi S2 dan S3 Universitas Hasanuddin setiap semester rata-rata sebanyak 25 orang. Dan terkait biaya pendaftaran untuk program Magister S2 dan program Doktor S3 terbilang Rp750.000. Saya kira kepada seluruh ya calon mahasiswa baru kami ya mengajak kepada saudara-saudara semua ya untuk mempertimbangkan program studi Magister Teknik Biomedik dan Magister Kriminologi untuk dijadikan tempat untuk menimba ilmu, karena prodi ini adalah prodi baru dan alhamdulillah masih yang terbaru, bahkan belum ada di luar Jawa, dan ini memiliki prospek yang sangat bagus ya. Kalau teknik biomedik itu bisa di rumah sakit, di kemudian juga di farmakologi ya yang berhubungan dengan farmasi, dan tentu bisa juga jadi konsultan. Demikian juga kriminologi. Kriminologi itu erat hubungannya dengan masalah kepolisian ya. Di kepolisian kita juga akan kerjasama nantinya. Dan itu sebenarnya sudah ada calon mahasiswa kita ya, sudah sekitar 15 orang dari kepolisian, bahkan mendekati 20. Jadi memang untuk tahap pertama ini bisa saja peluangnya nanti agak kurang dari yang umum. Makanya bisa lebih cepat mendaftar ya, supaya bisa mendapatkan tempat nantinya. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin turut mengajak kepada calon mahasiswa S2 dan S3 untuk segera mendaftarkan diri sebelum kehabisan kuota. Apalagi pada program studi magister terbaru, Prodi Teknik Geologi dan Kriminologi. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri sampai hari ini masih belum ditahan oleh kepolisian. Desakan demi desakan terus disuarakan, sampai mantan komisioner KPK turun tangan. Apakah asas persamaan di depan hukum tetap diberlakukan? Apakah sudah sesuai dengan prosedur tindak pidana? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Firly Bahuri, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun sayangnya hingga hari ini Firly Bahuri tak kunjung ditahan oleh kepolisian. Lambannya penanganan perkara Firly Bahuri berimplikasi pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Apalagi karena status dari tersangka Firly Bahuri sebagai ex-ketua KPK. Menilik lebih dalam asas persamaan di depan hukum atau equality before the law, bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Apakah kepolisian telah memberlakukan asas equality before the law kepada ex-ketua KPK? Pakar hukum pidana Unhas melihat asas persamaan di depan hukum tidak diberlakukan kepada Firly Bahuri. Secara prosedur sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara prosedur sebenarnya sudah berjalan
Cuma kalau saya lihat ada asas yang dilanggar atau perlu kita pertanyakan ke Polri terkait persamaan di depan hukum. Karena ini prosesnya sudah berapa kali panggilan dan sudah penetapan tersangka, belum ada penahanan sampai sekarang. Itu yang mungkin publik pertanyakan, ada apa dengan polisi, apalagi kasus-kasus ini adalah pejabat publik, mantan ketua KPK yang tentunya menjadi perhatian semua orang dan menunggu tindak lanjut daripada proses yang berjalan, sehingga penetapan tersangka ini sepatutnya dan sewajarnya lah untuk menahan Bapak Firly Bahuri ini untuk selanjutnya supaya prosesnya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang semestinya walaupun ini wewenang subjektivitas penyidik untuk tidak menahan seorang tersangka, tetapi di mata publik harusnya beliau ditahan karena yang pertama beliau adalah ketua KPK yang harusnya tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, tetapi oleh polisi sudah menyatakan tersangka. Entah ini ada unsur politik atau unsur lainnya, yang jelas kalau dari kacamata hukum atau pidana sesuai prosedur harusnya beliau ditahan. Sejak ditetapkannya sebagai tersangka pada November 2023 lalu, Firly sampai hari ini belum ditahan, mengakibatkan sejumlah mantan komisioner KPK, Abraham Samad, Muhammad Yasin, dan Saud Sitomorong datang ke Mabes Polri Jakarta. Mewakili koalisi masyarakat sipil juga menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri, sebagaimana seharusnya perjalanan sebuah kasus ditangani kepolisian sampai di pengadilan hingga vonis. Pakar hukum Unhas turut memberikan tanggapannya. Idealnya kan yang pertama ada namanya penyelidikan. Penyelidikan ini seperti mengumpulkan bahan, barang-barang bukti, saksi. Kemudian setelah dianggap cukup 2 alat bukti yang sah menurut KUHAP, maka dinaikkanlah kasus ini menjadi namanya penyidikan. Di penyidikan inilah sudah ditetapkan tersangka. Setelah ditetapkan tersangka, di proses kepolisian ada namanya gelar. Setelah gelar kemudian ditetapkan tersangka. Setelah itu disebutlah nama. Setelah tersangka kemudian proses ini dibuatlah namanya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan ke kejaksaan. Dari kejaksaan menerima, nanti kejaksaan akan mengkoordinir atau mensupervisi. Setelah berkas lengkap, berkas lengkap ini ada istilah P21. P21 ini kemudian dilimpah ke kejaksaan. Habis dilimpah di kejaksaan, setelah itu selesai, kejaksaan akan limpah ke pengadilan. Dilimpah di pengadilan, kemudian disidangkan. Disitulah terjadi yang namanya penuntutan. Penuntutan, kemudian pembuktian, terakhir namanya vonis. Setelah divonis, kemudian di pengadilan negeri, kemudian ada proses banding. Kalau setelah itu ada proses upaya hukum namanya kasasi, kemudian masih ada juga upaya hukum namanya peninjauan kembali. Sampai akhirnya namanya ingkrah, sudah ingkrah, disitulah akhirnya dieksekusi. Jadi sebenarnya kasusnya Firly ini masih bawah sekali, masih tersangka, ditahan pun tidak. Makanya sebenarnya kalau ditahan itu kan mengikat Polri untuk segera menindaklanjuti ini kasus, untuk segera melimpahkan ke kejaksaan. Kalau begini ya kita tidak tahu kapan berakhirnya. Seyogianya polisi segera melakukan tindakan kepada Firly Bahuri karena masyarakat atau publik tentu mengharap semua sama di hadapan hukum. Sehingga ex-ketua KPK ini seyogianya ditahan, diperlakukan sama tindak pidana yang lain, agar penegakan hukum bisa tegak dan tidak pandang bulu. Aminah Rahmahmat, Nuri Nur Hayati, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Subhan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.